Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pembagian kalimat. Kalimat itu kata. Bahasa Arabnya kata, di dalam bahasa Arab itu apa? Kalimat. Bahasa Arabnya susunan kalimat, di dalam bahasa Arab itu apa? Jumlah. Bahasa Arabnya omongan, di dalam bahasa Arab itu apa? Kalam. Seperti itu. Jadi saat ini kita sedang membahas pembagian kata atau kalimat. Aqsamul kalimati salasatun. Pembagian kata atau di dalam bahasa Arab adalah kalimat itu dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Jadi kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Ada kata, isim, ada fi'il, ada huruf. Kata di dalam bahasa Arab adalah kalimat. Kalimat dibagi menjadi tiga, yaitu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Tapi yang pertama kita akan membahas tentang kalimat isim. Bagaimana supaya kita tahu bahwasanya ini adalah kalimat isim. Jadi ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Fal ismu yu'rafu bitanwini. Supaya kita tahu bahwasanya ini adalah kalimat isim, bahwasanya kalimat isim ini tanda yang pertama yaitu apa? Diketahui dengan tanwin. Contohnya apa? Contohnya lafaz Muhammadun, katakan Muhammad. Lafaz Muhammad ini bisa ditanwin. Maka lafaz Muhammad ini menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Apakah selalu dhamma? Tidak. Kadang fathah tanwin, kadang kasroh tanwin. Seperti itu. Pokok yang ada tanwinnya menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat isim. Selesai. Coba lihat di Al-Quran atau di kitab-kitab yang ada harokatnya, kalau ada tanwinnya maka dia adalah kalimat isim. Kenapa? Karena tanwin adalah ciri-ciri atau tanda bahwasanya dia adalah kalimat isim. Nah, yang kedua khafat atau jar. Jadi khafat ini atau al-jarru. Khafat atau jar. Maka setiap lafaz yang huruf akhirnya diharokati kasroh, maka dia adalah apa? Kalimat isim. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Maka setiap lafaz yang huruf akhirnya diharokati kasroh menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat isim. Kenapa? Karena kasroh atau jar atau khafat ini tanda bahwasanya dia adalah kalimat isim. Bismillahi. Maka lafaz ismi di sini adalah kalimat isim. Allahi. Ya kan? Apa namanya? Lafaz Allah ini adalah kalimat isim. Ar-Rahmani. Bahwasanya Ar-Rahman di sini adalah kalimat isim. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi adalah kalimat isim. Kenapa? Ada kasrohnya. Ya kan? Ada kasrohnya, ada khofatnya, ada jarnya, mini, ya kan? Nah, aywa, seperti itu. Paham gak? Selanjutnya huruful hafdi. Setiap kalimat yang didahului oleh huruf-huruf khafd atau huruf jar biasanya disebut, maka dia adalah kalimat isim. Contohnya apa? Ini bismi ini didahului huruf ba, maka huruf akhirnya
dibaca kasroh. Maka ba di sini adalah kalimat huruf jar, ya kan? Sedangkan ismi ini adalah kalimat isim. Kok bisa isim? Karena dia didahului bi dan harokat huruf akhirnya adalah kasroh. Seperti itu. Kalau kita buat contoh sendiri ya ini. Katakan min zaidin. Min zaidin. Min zaidin. Min. Maka setiap lafadz yang didahului min, ini kan min. Yang mana min adalah huruf jar, ya kan? Maka lafadz setelahnya adalah kalimat isim. Kenapa? Karena huruf jar menunjukkan bahwasanya lafadz setelahnya adalah kalimat isim. Karena lafadz yang bisa didahului huruf jar adalah kalimat isim. Min zaidin. Maka lafadz zat ini adalah kalimat isim. Seperti itu. Fahim adalah? Ayo. Kalau di Al-Quran contohnya itu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Maka lafadz syarri adalah kalimat isim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Terus minal jinnati wan nas. Kalau Al-Quran contohnya minal. Ini di apa namanya? Diwasolkan. Minal jinnati. Keliru. Jinnati. Maka lafaz jinnati di sini adalah kalimat isim. Kenapa? Karena didahului min. Loh, kenapa kok bisa menjadi na? Ya harus diharokati. Kalau nggak diharokati nggak bisa dibaca. Kok bisa dibaca? Iya, iki sukun ketemu sukun ya nggak bisa dibaca. Maka yang depan harus diharokati fathah sehingga menjadi minal jinnati wan nas, atau min syarril waswasil khannamin syarri. Min syarri. Maka lafadz jinnati sama syarri ini adalah kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Ada minnya, ini juga ada minnya. Apakah min saja? Ya semua. Kalau didahului min atau ila atau an atau ala atau fi atau ruba atau kaliba, li dan bini, maka setelahnya adalah kalimat isim. Seperti itu. Paham tak? Aywa. Selanjutnya kemasukan al. Depannya itu ada alnya. Maka setiap lafadz yang ada alnya, dia adalah apa? Dia adalah kalimat isim. Contohnya apa? Contohnya alhamdu. Ya kan? Ada alnya. Alhamdu. Maka lafadz alhamdu adalah apa? Kalimat isim. Kenapa? Karena alhamdu ada alnya. Contohnya apa lagi? Ini ya ini. At-tanwinu, al-khafdu, al-jarru, apalagi ini al-qasamu, terus al-kalimatu. Maka lafadz al-kalimat, at-tanwin, al-khafdu, al-jarru, alhamdu, al-qasamu, atau ini juga lafadz Allah ar-Rahman ar-Rahim, ya kan? Lafadz Allah ar-Rahman ar-Rahim ini adalah kalimat-kalimat isim. Kenapa? Ada alnya. Seperti itu. Fahim tak? Ayo. Maka yang ada alnya menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat-kalimat isim. Fahim tak? Ayo. Selanjutnya kita akan membahas huruf jar itu apa saja sih? Karena huruf jar kan termasuk tanda kalimat isim. Huruf jar itu apa aja sih ini? Wa huruful khafdi. Huruf khafat atau huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Huruf jar adalah min, ila, an, ala,
fi, ruba, ka, li, bi. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, ruba artinya seberapa banyak, ka artinya seperti, li artinya untuk atau ke, bi artinya dengan. Min zaidin dari zaidin, min zaidin dari zaid, ila zaidin ke zaid, an zaidin dari zaid, ya kan, ala zaidin kepada zaid atau di atas, fi di dalam, fil baiti di dalam rumah, ruba seberapa banyak orang yang berilmu tapi gak punya sopan santun, na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Ka artinya seperti, ka zaidin seperti zaidin, li artinya milik atau untuk zaid, bi artinya dengan, bi zaidin dengan zaid. Aywa. Kemudian huruf qasam, sumpah, termasuk bagian huruf jar adalah huruf qasam. Kenapa dinamakan qasam? Karena huruf-huruf qasam ini memberikan arti apa? Sumpah. Sumpah. Yang memiliki arti demi. Bi, tawa. Huruf qasam ada 3. Ba, ta, wawu. Harokatnya kasro, fathah. Bi, tawa. Contohnya apa? Billahi. Maka, iya kan? Maka ketika depannya adalah huruf qasam, maka lafaz setelahnya, setelah huruf qasam menunjukkan bahwasanya dia adalah kalimat isim. Wallahi, tallahi. Artinya sama semua, yaitu apa? Demi Allah. Billahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Paham gak? Aywa. Jadi huruf qasam termasuk bagian dari huruf jar. Kenapa? Karena huruf qasam juga bisa mengejarkan atau membuat berharokat kasrah pada lafaz setelahnya. Menjadi billahi, wallahi, tallahi. Fahim telah? Aywa. Insyaallah nahwu itu gampang kok. Ya mirip-mirip matematika. Menurut saya pribadi ya, orang yang awal-awal belajar nahwu itu mungkin dia menganggap nahwu itu seperti macan atau harimau. Tapi setelah dia belajar nahwu terus, ternyata dia bukan macan. Tapi apa? Ternyata nahwu itu bukan macan, tapi dia adalah kucing yang sangat menggemaskan. Seperti itu. Kenapa? Karena ilmu nahwu itu sifatnya paten, seperti halnya matematika. 1 tambah 1 ya selamanya 2. Nggak mungkin 1 tambah 1 itu 50.000, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Ya nahwu sama. Nahwu sama. Yang namanya kalimat isim ya, kalau nggak ada tanwinnya, ya ada jarnya. Kalau nggak ada jarnya, berarti ada huruf jarnya gitu aja. Kalau nggak ada ini, berarti ada alnya gitu aja. Kecuali pada isim-isim yang sifatnya mabni, nanti pembahasannya. Alhamdulillah. Aywa. Yang namanya mubtada, nanti kita akan bahas mubtada. Yang namanya mubtada ya dibaca rofa. Nggak mungkin mubtada itu dibaca nasab, itu nggak mungkin. Sampai hari kiamat nanti mubtada dibaca rofa ya rofa. Ada mubtada pasti ada khobar. Aywa, seperti itu. Jadi nahwu itu sifatnya kayak matematika, yang mana itu sifatnya paten. Setiap ilmu yang sifatnya paten, secara umum dia gampang. Nengeri ini ku gampang, niten ini gampang. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi awal-awal belajar nahwu itu seakan-akan dia kayak macan, tapi setelah kita dalami, lebih kita kenali, ternyata dia seperti kucing yang sangat menggemaskan. Seperti halnya matematika bagi orang yang pemula atau belajarnya nggak fokus seperti orang menerkam ketika dijelaskan oleh guru, maka ilmu matematika selamanya akan sulit. Tapi bagi mereka yang serius, ternyata matematika itu nggak seperti harimau, tapi seperti kucing yang menggemaskan. Seperti itu. Kenapa? Sifatnya paten. Seperti ilmu
faraid itu gampang. Kenapa? Sifatnya paten. Sifatnya apa? Paten. Ilmu yang sulit itu ilmu yang sifatnya analisis, random, yang sifatnya tebak-tebakan. Contohnya apa? Kedokteran di bidang analisis tadi. Ada orang sakit. Ini ciri-cirinya kayak gini. Kamu sakit ini. Dibawa ke dokter yang lain mengatakan, oh kamu sakitnya yang ini. Antara dokter satu dengan yang lain kok beda. Nah, kenapa? Sifatnya analisis, pakai feeling. Nah, itu yang sulit. Kalau di dalam ilmu agama yang sulit itu apa? Yang awalnya kita anggap kucing ternyata dia macan, itu ilmu apa? Ilmu fikih. Karena apa? Sifatnya analisis dan erat sekali dengan kehidupan sosial atau masalah sosial. Sedangkan masalah sosial itu sangat random sekali. Sehingga untuk menetapkan suatu hukum hal haram sah nggak sah, boleh nggak boleh, itu sangat sulit sekali. Bahkan ulama ini mengatakan boleh, ini mengatakan nggak boleh. Kenapa? Itu tadi sifatnya analisis, sulit. Kalau nahwu, awalnya kelihatannya dia itu macan, tapi ternyata dia kucing yang sangat mengemaskan sekali. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang ditanyakan, ahlan wa sahlan. Kuntu mukhti'an sawwibuni.